Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di sesi belajar Al-Quran bersama di ayat ke-58 sampai ayat 61, juz 1 halaman 8. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, marilah kita baca bersama-sama dan mengkaji tentang bacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya kita bertemu di halaman 7, yaitu bacaan dzal. Maksud saya huruf dzal. Sekarang kita berjumpa lagi di halaman 8, yaitu huruf dzal juga. Hati-hati, dzalnya tidak boleh dibaca memantul. Contoh yang salah, wa idz qulna dkhulu, hampir sama antara dzal dengan dal. Tapi kalau contoh yang betul adalah wa idz qulna dkhulu. Seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian kita lanjut ke bacaan raghadan wadkhulul bab. Di sini ada tanda, ya, warnanya beda dengan yang lain. Warnanya merah di sini. Di sini menunjukkan bahwasanya bacaannya dengung atau ditahan selama 2,5 harokat. Baik, kita lanjutkan. Di sini juga sama dengan yang ini. Kemudian di sini juga ketemu tanwin dengan nun. Maka ditahan sebagaimana yang di depan tadi. Hittun naghfir lakum. Ya, seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan ke ayat 59. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Pada ayat fa'anzalna, di sini terdapat nun ketemu dengan za. Maka hati-hati dalam membaca, harus ditahan selama 2,5. Fa'anzalna, di sini terdapat namanya ikhfa hakiki, jadi disamarkan dengan mendengung juga. Kemudian kita pindah ke rijzam minas sama. Di sini terdapat tanwin ketemu mim, ditahan rijzam 2,5 harokat. Baik, kita lanjutkan ke kalimat minas samai. Di sini terdapat layar ketemu hamzah. Maka sebagaimana pertemuan yang ke-7, kita pertemuan ke-8, kita menemukan juga kalimat yang sama. Artinya layar ketemu dengan hamzah, bacaannya sampai 5 harokat.
minas samai bima kanu yafsukun. Panjang 5 harakat. Kita lanjutkan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Kita uraikan tajwidnya. Tadi saya membaca faqul nadrib, kemudian saya baca lagi faqul nadrib bi'asaka. Ba yang pertama, kalau saya membaca faqul nadrib, berarti tidak diukurkan ba yang kedua. Maka diwakafkan atau berhenti membaca di faqul nadrib. Nah, di sini ketika wakaf dipantulkan ba-nya. Tapi ketika disambung, maka ba-nya tidak memantul lagi. Kenapa? Karena ba ketemu dengan ba. Di sini ada tasdid juga, langsung dimasukkan. Namanya idgham mithlain atau idgham harfi mithlain. Ini disebut namanya memasukkan ba yang pertama kepada ba yang kedua. Jadi hilanglah memantulnya, sifat memantulnya. Faqul nadrib bi'asakal hajar. Seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Baik, kita lanjutkan di sini. Di sini ada kelihatan warna hijaunya di sini, yaitu ketika membaca harus ditahan. Fanfajarat selama 2,5 harakat. Kemudian kita pindah lagi ke kullu unasim mashrabahum. Di sini terdapat juga ya mim tasdid sama dengan ini tadi ya. Kemudian kulu washrabu mir rizqillahi. Nah, di sini meskipun ada tanda yang berbeda juga, tetapi di sini tidak terdapat hukum bacaan dengung, hukum bacaan yang disebut dengan idgham bi gunnah. Kenapa? Di sini ketemu ra. Jadi selain lam sama ra, salah satunya lam dan ra juga di sini, itu disebut namanya idgham bila gunnah, artinya memasukkan tanpa berdengung. Jadi mirriz langsung. Mirrizqillahi. Seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Baik, kita lanjutkan ke ayat 61. Ini agak panjang sedikit. Saya akan bacakan semuanya dulu, kemudian saya uraikan tajwidnya. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله
ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita uraikan tajwidnya. Di sini terdapat kalimat lan nasbirah. Nun ketemu nun, sama dengan yang di atas tadi. Jadi ini termasuk hukum bacaan idgham bi gunnah. Jadi memasukkan dengan berdengung, beserta dengung. Jadi nun yang pertama dimasukkan kepada yang kedua, tetapi ditahan selama 2,5 harokat. Kemudian di sini terdapat ala ta'amin wahid. Di sini terdapat juga sama idgham bi gunnah, tanwin ketemu dengan waw harus ditahan ala ta'amin selama 2,5 harokat. Kemudian wahidin, ini kenapa berbeda? Karena hukum bacaannya beda. Kalau yang ini idgham bi gunnah artinya memasukkan dengan berdengung. Kalau ini ikhfa hakiki artinya menyamarkan dengan berdengung. Wahidin. Seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian kita lanjut ke di sini. Sudah maklum semuanya, sudah mengetahui semuanya apabila ada tasdid pada nun dan mim maka harus dibaca dengung. Mimma, salah satunya nun juga inna, itu contoh yang lain ya pada nun. Kemudian kita terdapat juga tumbitul ardu. Di sini harus ditahan. Kenapa? Terdapat nun di atasnya ada mim kecil. Ini menandakan bahwasanya nunnya dibaca mim. Tumbitul ardu, ya. Yang ini disebut namanya iqlab Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Artinya mengganti bunyian nun menjadi mim. Kita lanjutkan, ini sama juga dengan yang ini. Di sini juga ada wakitsaiha, tanda panjang bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat maka harus dibaca 4 atau 5 harakat ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Di sini terdapat juga fa inna lakum. Yang tadi saya sampaikan bahwasanya ada mim tasydid nun tasydid maka harus dibaca dengung, ditahan selama 2,5 harokat. Kemudian lakum ma. Mim ketemu mim. Mim sukun ketemu mim. Ini masuk dalam kategori idgham mislain tadi itu. Kalau yang di atas yang ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini tidak dengung. Kenapa? Karena bukan mim. Jadi syaratnya untuk dengung itu adalah mim dan nun yang bertasydid. Nah, kemudian kita mendapatkan juga mim di sini, mim tasydid. Mim ketemu mim ya. Maka wajib dibaca dengung selama 2,5 harokat. Kemudian kita mendapatkan juga kalimat waba'u sama dengan yang ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi bacaannya adalah bacaan panjang ya, di sini disebut mad wajib muttasil. Kemudian kita mendapatkan juga bi ghadabim minallah, tanwin ketemu mim ya. Ini sama bacaan dengung juga, itu bi gunnah. Ya, ada juga di atas tadi itu. Maka ditahan selama 2,5 harokat. Kemudian kita mendapatkan nun tasydid sama yang di atas tadi, yang ini kita jelaskan tadi. Kemudian kita mendapatkan di sini hati-hati dalam pembacaan yang di sini wa yaqtulunan nabiyina. Hati-hati ini. Bacaannya ini bukan mad asli tapi disebut namanya mad tamkin. Kenapa? Karena terdapat 2 iya di sini ya. Nabiyina. Kalau di imam yang lain bacanya nabiina. Tapi di sini yang Imam Hafaz yang kita
anut dalam pembacaan kita ini nabiyina. Begitu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian kita mendapatkan juga bima asaw wa kanu. Ini bukan dengung ya. Hati-hati, banyak yang masih membaca kalimat ini dengan mendengung. Nah, dengan syarat tadi, kalau bukan nun atau mim tidak berdengung. Kalau ini meskipun disebut meskipun sama hurufnya, jadi sama kayak ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Faqul nadrib ya kan. Tidak ada dengungnya. Jadi disebut idgham mislainnya di sini. Sama ba ini. Nah, di sini juga waw ketemu waw. Jadi tidak terdapat dengung. Bima asaw wa kanu, langsung asaw wa kanu. Bukan ditahan. Asaw, itu salah ya. Ya, begitu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah selesai membaca juz 1 halaman 8. Insyaallah kita akan bertemu lagi di juz 1 halaman 9. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah mengaji kita sudah selesai. Insyaallah kita akan berjumpa lagi di episode yang berikutnya. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.